Wariskanlah mata air, jangan pernah mewariskan air mata kepada anak cucu kita semuanya. Dan mungkin untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini kita kehadiran para tamu yang sangat istimewa, mutiara yang tersembunyi. Beliau para aktivis yang berkiprah di Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau disingkat FK-Pedas Korwil Kabupaten Garut. Kenapa saya bilang aktivis? Karena para beliau-beliau senior ini menanggalkan kiprah di formalnya, mungkin ada yang dari ASN, dari organisasi lainnya juga ada, bersatu, berkumpul dan mengerjakan sesuatu mengenai sungai atau walungan. Lebih jelasnya, ke beliau-beliau boleh memperkenalkan diri dari satu persatu atau langsung ke ketua untuk memperkenalkan para strukturnya yang hadir di sini. Selamat malam, Ibu, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat hadir di kantor harian Garut News. Hatur nuhun tos ngeresakeun. Sami-sami. Ibu, silakan memperkenalkan diri dan kawan-kawan yang hadir. Mangga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Tata selaku pimpinan di harian Garut. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, menyambungkan niat baik untuk berkiprah membangun Garut. Kami hadir di sini atas nama Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai tingkat Kabupaten Garut. Saya Uut Brinawati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mendapatkan amanah sebagai Ketua Korwil FK-Pedas Kabupaten Garut, dan ini Pak Yudi Rismayadi, Sarjana Kehutanan, di posisi di FK-Pedas beliau adalah sekretaris, dan ada juga di sini Pak Asep Haryanto Eshut MSI, kebetulan beliau dinas di cabang dinas kehutanan untuk wilayah 5, dan di Forum Koordinasi Pengelolaan DAS beliau sebagai koordinator bidang perencanaan program, dan hadir juga sahabat saya Kang Asep Rustiana, beliau dari PKSM di FK-Pedas. Pak Asep ini sebagai Ketua Koordinator Tapak. Nah, alhamdulillah malam ini dapat bersilaturahim. Semoga FK-Pedas bisa menjadi mitra terbaik, baik bagi pemerintah Kabupaten Garut. Kebetulan kami juga bisa bermitra dengan Harian Garut, mudah-mudahan menjadi media partner kami dalam upaya sosialisasi, edukasi, juga informasi mengenai tata kelola DAS di Kabupaten Garut. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Salam sehat, sama-sama. Ini langsung nih ke pertanyaan. Bisa dijelaskan mengenai FK-Pedas ya? Peran dan fungsinya apa saja? Terus seberapa penting FK-Pedas itu? Dan implementasinya bagaimana? Iya, terima kasih. Mungkin kita akan mencoba
menyampaikan supaya semua juga menjadi paham apa itu Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. FKPDAS adalah lembaga non-struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami dibentuk berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Yang kedua, kami pun kalau kita berbicara dasar hukum tentunya itu yang menjadi pijakan kami gitu kan, kenapa berdiri FKPDAS tadi Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan tahun 2014. Selanjutnya ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 itu di tahun 2012 tentang pengelolaan DAS. Nah, selanjutnya diturunkan kembali bahwa ada di sini P61 Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 41, yaitu tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Di Jawa Barat sendiri ada Perda tentang pengelolaan DAS. Nah, itu Perda Nomor 20 tahun 2014. Nah, tentunya kenapa terbentuknya juga FKPDAS Jawa Barat sebagai struktur di Jawa Barat gitu, sebelum kami struktur yang ada di masing-masing kabupaten. Di sini ada FKPDAS Jawa Barat itu dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu nomor 614 tahun 2018. Jadi adanya Forum Koordinasi Pengelolaan DAS di tingkat Jawa Barat. Nah, berdasarkan kepentingan dan urgensi FKPDAS, tentunya di masing-masing kabupaten dan wilayah kabupaten ini perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS di tingkat wilayah kabupaten atau kota. Nah, sehingga kami di sini FKPDAS Kabupaten Garut ini dibentuk pada tanggal 27 Agustus tahun 2019. Nah, SK kami tadi disampaikan sekilas dari obrolan ringan di awal bahwa sampai dengan hari ini SK itu sesuai dengan peraturan dan perundangan bisa dua. Itu SK kita bisa dapatkan. Satu, SK itu sesuai dengan hukum itu bisa diberikan oleh SK Bupati, tetapi juga tidak menyalahi aturan pada saat kita juga di SK-kan oleh Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Jawa Barat itu. Jadi secara vertikal kita bisa di SK-kan oleh Forum DAS Jawa Barat. Tentunya bagi kami Forum Koordinasi Pengelolaan DAS berdasarkan berbagai pertimbangan, kepentingan strategis, bagaimana kami bisa berkiprah lebih leluasa, melibatkan seluruh stakeholder dan para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut. Hasil kesepakatan bersama pengurus FKPDAS Provinsi Jawa Barat bahwa Garut diberikan keleluasaan untuk memilih, menentukan SK ini akan di SK-kan oleh siapa. Kami sudah mencoba ini berbicara tadi kelembagaan, selanjutnya kami ini berbicara dengan penguatan kelembagaan. Karena hari ini dari 2019 sampai dengan hari ini berarti kami sudah 1 tahun lebih. Nah, program kami di tahap awal ini adalah penguatan internal dan eksternal kelembagaan kami. Itu adalah program kami di 1 tahun pertama. Nah, ini kami sedang mencoba menyiapkan terobosan-terobosan baru keterkaitan dengan legal formal atau penguatan kelembagaan. Hari ini kami sudah memproses beberapa persyaratan administratif ya Pak Sekretaris untuk diajukan kepada Biro Hukum Kabupaten Garut setelah dikonsultasikan kepada Dinas LH Kabupaten Garut. Tentunya kami hari ini menunggu surat rekomendasi dari FKPDAS Provinsi Jawa Barat sebagai kelengkapan dokumen turunnya SK FKPDAS Kabupaten Garut. Nah, itu keterkaitan dengan penguatan kelembagaan kami berbicara SK. Selanjutnya
FKPDAS itu apa peranan dan fungsinya. FKPDAS ini memiliki peranan yang sangat strategis tentunya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah kita ini adalah wilayah perairan. Salah satunya bahwa air permukaan yang ada di wilayah kita itu adalah mengalir dari hulu ke hilir atau dari bukit sampai ke muara itu melalui satu fasilitas yang diberikan oleh alam, yaitu sungai. Kenapa posisi FKPDAS itu menjadi penting? Forum Koordinasi Pengelolaan DAS itu menjadi penting. Saat ini kita banyak melihat, bahkan merasakan bagaimana dampak tata kelola DAS yang tidak sesuai peruntukannya. Banyaknya bencana yang terjadi, banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi, sehingga kehadiran kami yang tadi dijamin oleh undang-undang lembaga kami ini menjadi strategis dan sangat penting. Fungsi dan peranannya tadi sudah disampaikan di awal bahwa tentunya kami bukan sebagai lembaga eksekutor itu yang bisa secara teknis menjadi pelaksana kegiatan, tetapi hanya mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh pemangku kepentingan supaya terlibat bersama-sama di dalam tata kelola DAS, menjadikan DAS sehat, lestari, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu. Bapak Ibu, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kan pertanyaan awal, kenapa FKPDAS penting? Saya ingin bertanya dulu, komposisi pengurus itu sesuai kebutuhan atau memang sudah ada dari sananya, berapa orang jumlahnya kan gitu? Apa sesuai kebutuhan di tiap daerah? Silakan strukturnya kan? Iya. Izin Pak Sekretaris nih. Ketua. Jadi FKPDAS itu tadi sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2013, itu lebih banyak kepada fungsi koordinasi, sinkronisasi para pemangku pengolahan DAS. Nah, karena kita harus mensinkronisasi seluruh pemangku kepentingan DAS, nah sehingga komposisi pengurus FKPDAS di Korwil Kabupaten Garut ini terdiri dari para pemangku kepentingan pengolahan DAS itu. Nah, sehingga di dalam kepengurusan yang sudah ditetapkan bersama oleh ketua dan rekan-rekan yang lain, maka terdiri dari beberapa komponen. Jadi ada para penggiat lingkungan yang peduli dengan pengolahan DAS, kemudian dua adalah lembaga pemerintahan, SKPD yang terkait dengan pengolahan DAS. Minimal ada 3 SKPD yang mewakili kepengurusan terkait. Nah, itu ada dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, satu orang dari Dinas PUPR Kabupaten Garut, dan dari cabang Dinas Kehutanan wilayah 5. Nah, jadi lembaga penggiat lingkungan dari lembaga pemerintahan. Kemudian dari lembaga pendidikan di Garut ini punya 2 perguruan tinggi besar ya, perguruan tinggi Universitas Garut, kemudian Institut Pendidikan Indonesia itu ada 1 wakil masing-masing, dari Uniga 1 orang, dari Institut Pendidikan Indonesia di Garut 1 orang. Ditambah lagi dengan 1 perwakilan kita dari dunia usaha. Jadi agak lengkap, dan ditambah jurnal media 4 berarti. Penggiat lingkungan, ASN, lembaga pendidikan, jurnalis, dan dunia usaha 5. Terus strukturnya dari ketua, sekretaris, ada bidang-bidang? Ya, begitu ya. Ada bidang-bidang ya. Ada, boleh menambahkan mungkin ya Kang? Ya, silakan. Jadi sebetulnya kami memiliki satu
prem ya untuk di kepengurusan, tetapi tentunya di Garut karena berbagai urgensi kepentingan keterkaitan dengan tata kelola DAS, kami memodifikasi. Di Garut itu ada modifikasi dari struktur kepengurusan yang memang sudah ada di Jawa Barat gitu kan. Nah ini kita kalau di Garut itu ada posisi ketua, ada posisi sekretaris dengan Pak Yudi Rismayadi, ada posisi bendahara dengan Kang Dasep dari dunia usaha. Selanjutnya ada sekretariat, ada kepala sekretariat yaitu Pak Dr. Debudi dari IPI. Selanjutnya ada koordinator bidang, kami ada 6 koordinator bidang. Yang pertama adalah perencanaan program Pak Asep Haryanto, ini dari CDK 5. Ada koordinator bidang pemberdayaan masyarakat, itu ada Ibu Paragita untuk pemberdayaan, terus edukasi dan pengembangan itu ada Dr. Tintin. Ada informasi komunikasi dan data itu Pak Insinyur Beni Nugraha dari PUPR. Ada kemitraan itu Pak Indra ST dari Dinas Lingkungan Hidup, dan advokasi dan hukum Pak Rahmat Holdi itu dari juga dunia usaha Pak Rahmat Holdi. Nah kebetulan juga kami karena kita berbicara DAS itu berbicara FKPDAS berbicara tapak ya kalau di struktur. Ini ada para koordinator tapak yang komandan koordinator tapaknya Pak Asep Rustiana. Dibagi menjadi 5 DAS besar, ada DAS Cimanuk, itu ada. Jadi kita bagi menjadi 8 koordinator tapak ya Pak Asep. Itu kalau di struktur. Mungkin dilanjut lagi ke Kang Yudi kaitan dengan yang lainnya. Saya pikir cukup kalau mengenai organisasi ya. Organisasi, ya. iya. Kita ada 8 koordinator tapak. Pak Asep tapak apa sih, saya agak lupa itu. Ketua koordinator yang tahu Pak Asep. Iya. Iya. Oh 8 tapak itu apa? Iya. Tapak itu mungkin lokasi terdekat wilayah secara terdekat dengan pengolahan daerah dan sungai. Iya, tapak. Nah, kembali ke mengerucut. Yang pertanyaan awal, seberapa penting FKPDAS? Ini ahlinya. Konservasi mangga Pak Asep. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya di sini sebagai pengurus, salah satu pengurus, kemudian juga di samping pengurus saya sebagai dari lembaga birokrat dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan seberapa pentingkah forum DAS dalam pengelolaan DAS, tentu saya boleh mengatakan bahwa ini sangat penting dan strategis. Nah, kenapa? Saya melihat dari berbagai aspek ya, terutama dari berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Yang pertama, isu strategis yang kita hadapi dalam kaitannya dengan lingkungan adalah masalah degradasi hutan dan lahan. Nah, degradasi hutan dan lahan ini mengakibatkan ada meluasnya lahan-lahan kritis. Kenapa lahan kritis? Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi ya, baik dari aspek produksi maupun sebagai pengatur tata air. Nah, lahan-lahan kritis menyebabkan berbagai bencana tadi ya. Mungkin bencana banjir, longsor, kekeringan dan seterusnya gitu. Nah, ini menjadi permasalahan utama yang kita hadapi. Kemudian permasalahan lain, Kabupaten Garut ini sesuai dengan tata ruang wilayah ya, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut seluas 85% itu merupakan kawasan lindung. Dan ini juga memerlukan konsep pembangunan yang berbahasan lingkungan yang juga sangat penting. Kemudian hal lain ya, tentunya Kabupaten Garut juga merupakan daerah yang rawan bencana ya. Kita tahu bahwa setiap tahun bencana banjir, longsor, erosi ini terjadi di mana-mana. Ini diakibatkan oleh memang kondisi alam yang memang kondisi tanah yang rawan juga terhadap bencana-bencana tadi, yang juga diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri ya. Misalnya dari alih fungsi lahan ya,
penyerobotan kawasan, illegal logging, kebakaran hutan, kemudian juga pengolahan tanah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Ini juga merupakan masalah serius yang dihadapi oleh kita semua. Kemudian juga harus kita akui bahwa pengelolaan DAS ini belum optimal dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi sudah dibahas di awal bahwa pengelolaan DAS itu sampai dengan saat ini belum terkoordinasi. Ya, ini bersifat parsial gitu. Katakanlah sebagai contoh, sektor kehutanan mengerjakan tugas di bidang kehutanan sesuai dengan kewenangannya tentunya. Begitu juga instansi lain, pertanian, mungkin sumber daya air, pertambangan, bekerja atau memanfaatkan sumber daya itu berdasarkan kewenangannya masing-masing, sehingga tidak terjadi koordinasi. Nah, oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya penanganan lahan kritis, gitu, dalam upaya percepatan penanganan listrik. Yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan sebagai contoh adalah berbagai kegiatan yang sifatnya rehabilitasi, baik itu secara vegetatif maupun sipil teknis, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam upaya percepatan penanganan krisis perlu keterlibatan semua pihak tadi, ya, semua pihak yang berkepentingan di sini. Nah, tetapi perlu ada sebuah lembaga yang bisa mengkoordinasikan, bisa mensinergikan, sehingga ini pengelolaan DAS ini menjadi kegiatan yang sifatnya terkoordinir dan berkelanjutan. Nah, di sini peran pentingnya sebuah forum komunikasi, pentingnya forum koordinasi pengelolaan DAS, ya, di tingkat Kabupaten Garut. Kalau dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi tadi, ya, sudah disampaikan tadi sebagai koordinator, kemudian juga sebagai integrator yang mengintegrasikan semua kepentingan tadi, ini sangat penting. Nah, itu barangkali kenapa posisi atau kedudukan FKPDAS Kabupaten Garut sangat penting. Hari ini kita patut bersyukur bahwa di Kabupaten Garut telah terbentuk, ya, walaupun hanya baru 1 tahun terbentuk, itu pun mungkin secara legalitas formal baru dalam proses, gitu. Tetapi alhamdulillah sudah ada berbagai kegiatan yang telah kita dilakukan, gitu. Demikian barangkali, terima kasih. Ya, begitu. Sekretariatnya di mana biar publik tahu, kan? FKPDAS Kabupaten Garut hari ini memiliki sekretariat di lokasi yang sangat strategis berada di pusat kota, yaitu di kantor wilayah 5 cabang dinas kehutanan Kabupaten Garut. Berada di Jalan Ahmad Yani, ex Bakorwil, depan alun-alun Kabupaten Garut. Nah, untuk selanjutnya ada satu program yang memang diunggulkan dalam rencana strategis FKPDAS Kabupaten Garut 2019 sampai 2024, yaitu Gerakan Desa Peduli DAS. Dan Gerakan Desa Peduli DAS secara lengkap akan disampaikan oleh sekretaris kami. Dipersilakan Kang Yudi, dari mulai FGD sampai dengan apa yang kita lakukan. Desa Peduli, Gerakan Desa Peduli DAS. Baik. Jadi kepengurusan FKPDAS itu selama 5 tahun, Kang, 2019, dan kami akan berakhir di 2024. Nah, dalam periode kepengurusan ini kami sudah menyusun rencana strategis dari FKPDAS, dan kami punya satu program utama dari kepengurusan kami sekarang, yaitu Gerakan Desa Peduli DAS. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa kita mengambil Gerakan Desa Peduli DAS sebagai program utama. Yang pertama dari basis kondisi faktual yang dihadapi oleh Kabupaten Garut, dari tinjauan strategis lingkungan. Nah, Garut ini punya posisi yang sangat strategis secara dalam tinjauan lingkungan hidup, ya. Pertama tadi Pak Asep sudah menyampaikan bahwa
Garut ini merupakan kabupaten konservasi. 250.000, kurang lebih 250.000 hektar itu merupakan kawasan lindung. Jadi daerah-daerah yang peruntukannya seharusnya sebagai kawasan lindung. 250.000 hektar kurang lebih. Tepatnya kalau tidak keliru 261.000 hektar. Kurang lebih 70-80% dari wilayah Kabupaten Garut itu merupakan kawasan lindung. Nah, ini strategis. Nah, kalau dilihat dari konstelasi Jawa Barat itu menyumbang 14% dari kawasan lindung Jawa Barat. Jadi kita ini terbesar kedua setelah Kabupaten Sukabumi. Jadi Kabupaten Sukabumi itu terbesar dari sumbangsi kawasan lindungnya, baru diikuti Kabupaten Garut. Sukabumi kalau tidak salah 16%. Garut itu 14%. Cianjur di bawah Garut. Cianjur di bawah Garut. Nah kemudian secara lingkungan juga Garut ini punya 2 das besar, Pak. Pertama das Cimanuk yang mengalir dari Garut dan bermuara di Indramayu dan Tegal, Jawa Tengah. Dan ada das yang mengalir ke daerah selatan, yaitu das Citanduy, daerah Garut Selatan, bermuara di Cilacap, Jawa Tengah. Oh, di Cilacap. Cilacap. Jadi kita punya 2 das besar itu. Jadi di Garut ini punya 33 sungai, yang punya 33 sungai, punya 101 anak sungai. Kemudian panjang aliran sungainya itu kurang lebih 1,5 km. 1.500 km aliran sungainya. Nah, jadi secara nilai strategis ini besar sekali. Apalagi sekarang Cimanuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air jasa lingkungan Garut ini. Nah, ini menandakan bahwa kita penting memperhatikan daerah aliran sungai ini. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah kejadian kebencanaan yang kerap terjadi ya, berbasis das. Kita punya kejadian memilukan 2016 banjir bandang Cimanuk, yang korban tewasnya lebih dari 50 orang ya waktu itu, ya lebih dari 50 orang. Teradministrasi. Kemudian 2020, akhir 2020 banjir bandang di Garut Selatan. Nah ini menandakan kemudian lahan kritis. Kita punya 41.000 hektaran lahan kritis Kabupaten Garut ini. Nah artinya bahwa permasalahan lingkungan ini merupakan permasalahan kompleks yang tidak bisa didekati dengan pendekatan yang biasa. Betul. Pendekatan parsial. Nah oleh karena itu perlu sebuah gerakan. Nah oleh karena itu kami meluncurkan Gerakan Desa Peduli Das. Nah, apa yang disebut dengan Gerakan Desa Peduli Das? Jadi Gerakan Desa Peduli Das ini adalah sebuah program terencana berbasis desa dalam rangka pemulihan das dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini yang disebut dengan Gerakan Desa Peduli Das. Sebentar, sasaran desanya desa yang ada sungai. Nah, ini pertanyaannya menarik. Jadi Garut ini kan sebagian besar merupakan desa yang bagian dari daerah tangkapan air. Nah, tapi beberapa desa ini kita bisa kualifikasi. Ada desa yang tidak kritis, agak kritis, sangat kritis. Nah, kami pengennya semua desa itu menjadi desa yang bisa melakukan pemulihan ekosistem das, tapi kami harus memilih prioritas. Nah, rencana kami dalam masa kepengurusan ini kami akan memilih mana desa-desa yang sangat kritis untuk kita jadikan role model dari Gerakan Desa Peduli Das. Jadi nanti ada data-data peta lahan kritis itu nanti kita akan seleksi mana desa yang akan kita jadikan model dari pengembangan Desa Peduli Das. Begitu. Nah, itu kapan gerakan itu? Nah, gerakan ini diluncurkan awal tahun 2020. Itu sekitar bulan Maret dalam pertemuan kami dengan FKPDAS Jabar. Nah, kemudian pada bulan Agustus tanggal 30 dengan Dewan SDA. Nah, Agustus 2020 kita ada pertemuan dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Itu di kantor Bupati. Kita sudah sampaikan ke Pak Bupati bahwa kami punya Gerakan Desa Peduli Das dan disambut baik oleh Pak Bupati. Bahkan Pak Bupati menyampaikan
kita sangat penting gerakan desa ini dan mengilustrasikan bagaimana kalau hulu hutan atau hutan Karacak itu gundul, itu kan jaraknya dengan kota Garut itu dekat sekali. Wah, kabayang katanya lamun longsor Karacak dugi kita kota Garut gitu. Nah, Pak Bupati menyambut itu. Nah, sambutan Pak Bupati itu kemudian kami wujudkan dengan FGD. Jadi kami lakukan FGD di bulan Desember di Hotel Tirta Gangga. Waktu itu kita FGD Desember kemarin ya. 2020. Itu pesertanya seluruh pemangku kepentingan. Jadi ada dunia usaha. Waktu itu hadir Pertamina, Star Energy, Kamojang, PLN, Bank BJB, semua pemangku kepentingan hadir, dunia usaha dari dinas terkait, PUPR, Dinas Pertanian, Dinas LH, gitu ya. Kemudian dari perguruan tinggi dan penggiat lingkungan. Kita lakukan FGD selama 2 hari. Nah, rekomendasi FGD itu mengarah ke semuanya mendukung agar gerakan Desa Peduli Das ini menjadi kebijakan publik Pak Bupati. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi kami, tugas FKP Das ini memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati agar ini menjadi kebijakan publik yang diambil oleh beliau. Dan ini alhamdulillah, nggak tahu Jawa Barat Niron gitu atau apa ya, bulan apa itu bulan Januari keluar surat edaran Pak Gubernur, gerakan pemulihan daerah aliran sungai di tingkat desa. Jadi ada surat edaran Pak Gubernur yang sinkron dengan gerakan Desa Peduli Das yang diluncurkan oleh FKP Das Garut. Nah, ini kami nanti akan komunikasikan itu ke Pak Bupati bahwa ini ada kebijakan kabupaten, ada kebijakan provinsi yang sinkron dengan gerakan Desa Peduli Das. Begitu Kang, itu gerakannya. Iya. Kalau tujuannya sih tadi, tujuan gerakan ini 2 tujuan utamanya. Satu, pemulihan ekosistem das. Yang kedua adalah tadi penurunan limbah domestik yang mencemari sungai. Nah, bonus tujuannya itu kami menginginkan sebetulnya di setiap desa itu punya rencana tata guna lahan berbasis desa. Gitu. Jadi kalau kita punya rencana tata guna lahan berbasis desa, wah luar biasa Garut gitu. Mudah-mudahan jadi model nasional tidak gitu. Harapannya itu. Nah, ini ya maksudnya. Iya. Termasuk tadi implementasi di lapangan Pak Asep iya. Nah, ada mungkin beberapa kegiatan ya Pak Asep ya. Ini Pak Asep pelaku mungkin bisa apa yang sudah dilakukan secara lembaga beliau yang memang berkontribusi besar untuk FKP Das Garut. Kegiatan saya sehari-hari ya sama-sama dengan FKP Das, dan saya juga selalu didukung dengan FKP Das. Saya sebagai praktisi langsung, sebagai petani yang langsung bergerak di lapangan gitu Pak. Ya alhamdulillah selama ini kami selalu mendorong dan mengajak kepada warga masyarakat melalui gerakan penanaman itu istilahnya yang saya lakukan setiap musim, apalagi di musim penghujan. Karena basic saya itu sepertinya senang gitu ya terhadap lingkungan hijau, lingkungan lestari gitu. Kebetulan saya juga selaku penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi penyuluh yang tidak istilahnya SK-nya memang punya tapi tidak yang namanya swadaya gitu. Hanya kita bermitra dengan dinas, dibina juga oleh dulu dibina bersama-sama dengan dinas, dan alhamdulillah sampai saat ini tuh terus mengajak kepada warga masyarakat bagaimana menyelamatkan lingkungan. Istilah bahasa Sundanya leuweungna hejo masyarakatna bisa ngejo. Nah itulah ya. Itu apa sih yang saya sering lakukan setiap tahun itu, saya membuat persemaian ya, dibagikan kepada warga masyarakat di wilayah mana itu? Khususnya di wilayah Samarang. Iya, tapi siapapun yang memerlukan selalu saya, insya Allah selalu saya bantu. Betul, misalkan dengan adanya bibit tanaman, kehutanan dan yang lainnya. Nah itu harapan saya bermanfaat lah, supaya jangan menjadikan
wilayah itu menjadi apa istilahnya basis sedimentasi gitu ya, akhirnya menjadi salah satu erosi besar, menjadikan bencana. Oleh siapa lagi gitu ya, kalau misalkan warga masyarakat tidak menyadari hal itu. Kalau misalkan hutannya sudah gundul, insya Allah nantinya juga akan menjadikan salah satu malapetaka atau musibah bagi warga setempat pada khususnya, dan juga bahkan bukan hanya warga setempat tapi yang namanya air itu kan mengalir. Harapan saya tidak air mengalir di dalam tanah lebih baik, karena itu akan menjadi salah satu mata air daripada mengalir di atas permukaan tanah yang sehingga akhirnya itu akan menjadikan salah satu musibah. Jadi tetap untuk saya bersinergis dengan FKPedas, bekerjasama dengan FKPedas, dan mungkin saya lebih cenderung sebagai praktisi langsung, saya yang menanam di lapangan gitu ya. Apa itu? Macam-macam Pak. Kalau masalah pohon sesuai dengan spesifik lokal. Misalkan kalau di wilayahnya Pasirwangi, Samarang, wilayah Cikaj, itu kan lebih kalau di hutan rakyat itu eukaliptus. Tapi ada juga surian, ada juga alba gitu ya, tergantung keinginan oleh para petani. Karena kan petani itu harus kita ajak, harus kita rangkul bagaimana mensupport mereka supaya sadar akan menanam. Nah itu. Jadi saya suka memberikan penyuluhan terhadap mereka. Menanam itu adalah salah satu ibadah, salah satu sedekah. Karena apa? Apa yang telah yang secara mungkinnya secara agamanya itu tetap jadi sedekah gitu ya, karena bisa menahan sedimentasi atau erosi. Dan kalau memang kayunya nanti sudah besar, dari perakaran itu kan akan mengeluarkan air. Airnya mengalir dan menjadi salah satu sumber mata air. Itu kan secara sosial itu lebih banyak. Maka kategorikan saya itu menanam itu adalah ibadah. Karena niatan juga kita untuk ibadah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya secara pribadi mungkin mengabdikan diri untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah itu mungkin harapan saya. Alhamdulillah juga kemarin 2019 mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional, kebetulan menjadi juara nasional PKSM di tingkat nasional. Itu di penyerahan piagamnya di mana? Di Jakarta. Ada fotonya? Ada sih fotonya. Ada cuma di komputer ya, di laptop. Siap. Nah, itu awalnya dulu saya juga karena melihat melihat kegundulan gitu ya, kerawanan istilahnya lahan kritis di wilayah kami. Bahkan kami ini adalah salah satu modal buat kami, modal untuk ibadah dan juga modal untuk usaha gitu ya. Yang pertama saya sendiri mencoba membuat persemaian. Nah setelah itu ada yang meminta saya kasih, ada yang memberi saya jual, dan yakin alhamdulillah gitu ya, meskipun yang dikasih contohnya 1000 pohon atau 10.000 pohon, yakin Allah itu akan menggantikan dengan keberkahan. Kalau secara itu kan kita kan ikhtiar ya. Kalau masalah rezeki dari mana saja Allah akan membukakan jalan pintu rezeki kita. Yang penting kita sebagai masyarakat seperti saya gitu, niatlah yang baik, memelihara lingkungan dengan baik. Ujung-ujungnya selesainya di mana? Terkait kiprah FKPedas. Jadi yang pada akhirnya kan menggambarkan sungai dari hulu mengalir dengan lancar, terus kan saling bersinambungan dengan beberapa dinas. Bisa diperjelas kembali nggak? Silakan. Iya, tentunya kita berpijak kepada visi FKPedas Kabupaten Garut ya Kang ya, bahwa FKPedas Kabupaten Garut itu visinya itu mewujudkan kelestarian das untuk kemanfaatan dan kesejahteraan. Itu kan. Jadi tadi disampaikan juga oleh Kang Yudi bahwa apa sih endingnya atau goalnya
FKPDAS dengan gerakan Desa Peduli DAS. Tentunya terciptanya DAS yang sehat, DAS lestari, sehingga menghasilkan kualitas air atau air yang berkualitas dengan 3K tentunya ya Pak Asep, bahwa sungai itu bisa menghasilkan air yang berkualitas, air yang memiliki kuantitas yang sesuai kebutuhan gitu kan, dan tentunya juga dengan air yang kontinuitas tadi. Jadi kalau saat hujan tidak terlalu banyak, saat kemarau juga tidak menjadi kering. Tadi harapan kami mungkin itu di dalam prakteknya, bahwa kami mengharapkan tata kelola DAS ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami mengajak seluruh para pemangku kepentingan, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Garut, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan tadi tata kelola DAS yang baik, sehingga terwujudnya DAS Kabupaten Garut yang sehat dan DAS yang lestari. Ya, kami mengajak ya semua multi pihak mendukung keberadaan FKPDAS sekaligus gerakannya, menjadikan gerakan dalam artian fastabiqul khairat, jihad fisabilillah dalam jihad lingkungan. Itu kalau dari saya. Mangga Kang Yudi bisa menambahkan juga Pak Asep. Ya, nami Sekdik Penginten. Jadi itu indikator lingkungan yang ingin kita capai. Satu, pemulihan ekosistem DAS, yang kedua perbaikan kualitas sungai. Itu indikator lingkungan yang ingin kita penuhi. Juga kita ingin mewujudkan kelembagaan yang kompak. Nah itu ya, kita ingin mewujudkan kelembagaan yang kompak dalam pengelolaan DAS. Nah artinya DAS itu dikelola di Garut ini pihaknya banyak sekali, Kang. Jadi ada pemerintah daerah, kemudian kawasan di Garut ini dikelola oleh pemerintah daerah, ada pemerintah pusat yang mengelola kawasan perhutani, misalnya di BUMN-nya ada Balai Konservasi Sumber Daya Air, kemudian kawasan juga dikelola oleh swasta, ya misalnya pemegang hak pemanfaatan usaha untuk perkebunan atau sumber energi dan masyarakat. Nah, jadi Garut ini kawasannya dibagi habis oleh para pengelola itu. Ya, jadi BKSDA, kawasan konservasi dikelola BKSDA, hutan produksi dan hutan lindung dikelola perhutani, HGU sebagian dikelola oleh perkebunan misalnya, energi oleh perusahaan-perusahaan energi. Nah ini kami ingin semua ini kompak. Nah, kami secara kelembagaan ini kompak untuk sama-sama mengelola DAS. Nah oleh karena itu fungsi utama FKPDAS itu adalah koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi, dan sinergi. 4 fungsi inilah yang mudah-mudahan dalam kepengurusan CUUN dan kami semua ini bisa kita wujudkan. Jadi untuk aing antar stakeholder, kita ingin kompak. Garut kompak untuk pengelolaan DAS yang lebih baik. Kira-kira begitu, Kang. Terima kasih. Paling saya ingin menambahkan sedikit bahwa harapan saya dari lembaga pemerintah birokrasi tentunya keberadaan FKPDAS ini berharap bisa berfungsi sebagai tadi mitra pemerintah, mitra instansi teknis dalam pengelolaan DAS bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di mana tekan tadi bahwa pengelolaan DAS perlu keterlibatan semua pihak, ya, perlu keberlangsungan juga, ya, oleh karena itu sangat mendukung sekaligus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh FKPDAS Korwil Garut. Saya sekali lagi terima kasih saya beratas nama Dinas Kehutanan dalam ini yang punya kewenangan dalam pengelolaan DAS. Itu barangkali sebagai tambahan. Ya, terima kasih. Pak Asep, ada teman? Harapan saya ke depan tetap mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, supaya lingkungan itu hijau lestari, yang tadi disampaikan juga oleh Ibu ya, Ibu Ketua, jangan sampai musim hujan itu terjadi banjir dan musim kemarau menjadi kekeringan. Kalau tidak ada air, ada istilah ya, kalau tidak ada air itu wudhu itu bisa
dengan tayamum. Tapi kalau menyuci dan menyuci beras tidak bisa dengan tanah. Makanya air itu perlu dan sangat penting diselamatkan. Terima kasih. Keren. Mungkin kita mungkin closing ya. Bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan sungai adalah pusat peradaban kehidupan manusia. Tentunya kami dari FKPDAS menginginkan kehadiran kami ini merupakan satu energi positif untuk mengembalikan tata kelola DAS di Kabupaten Garut menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan dan kemaslahatan juga kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Garut. Yang terakhir bahwa lingkungan termasuk DAS adalah titipan. Tentunya bahwa kita harus menjaga dan melestarikannya untuk mewariskan kepada anak, cucu, dan generasi yang akan datang. Wariskanlah mata air, jangan pernah mewariskan air mata kepada anak cucu kita semuanya. Dan mungkin untuk yang terakhir ya, Kang Yudi, Pak Asep, Kang Asep juga host pada malam hari ini, izinkan kami pada hari ini menjelang Hari Jadi Garut ke-208 kami atas nama FKPDAS Kabupaten Garut atau Korwil Kabupaten Garut mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Garut ke-208. Semoga Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera bisa terwujud. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKPDAS Kabupaten Garut mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Garut untuk selalu menonton satu program yaitu Buar Garut Ngobrol bareng Tata Ansori. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Harian Garut News luar biasa keren.